Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Gemini. Keuntungan Gemini di tahun ular kayu 29 Januari akan masuk ke ular kayu. Kita lihat kartu kelima. 1, 2, 3, 4, 5 Gemini. Three of Swords. Wow, ini ketabahan yang luar biasa dari seorang Gemini. Akan sangat membawa keuntungan bagi kalian. Kemandirian kalian akan membawa kesuksesan yang besar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Nine of Pentacle. Ini Gemini banget nih. Keberuntungan kalian dalam cepatnya kalian menginvestasikan atau cepatnya kalian mengembangkan duit akan banyak menguntungkan bagi kalian para Gemini. Nanti kita bahas detail satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5. The World ini juga happy ya. Rupanya ini udah ada di Gemini semua sih. Makanya keuntungan-keuntungan bisa kalian raih dengan sangat maksimal ya bagi para Gemini di tahun ular kayu nanti. 29 Januari akan masuk ke ular kayu. Mbah ngapain digabungkan dengan Sio Mbah? Kan tahun 2025 aja udah cukup. Dalam segi karakter, zodiak itu lebih relate. Karena zodiak hanya mempunyai 4 elemen. Kalau Gemini ya pasti elemen angin. Gemini pasti elemen udara. Sedangkan di Sio itu ada 5 elemen. Kalau kalian Sio ular, kalian bisa Sio ular logam, Sio ular kayu, Sio ular air, Sio ular api, atau Sio ular bumi. Jadi secara karakter, zodiak akan lebih gampang, lebih cocok untuk dibaca. Tapi untuk pekerjaan, Sio akan lebih cocok untuk kalian karena passion berpengaruh dari elemen kalian. Tahu kan ya kalau elemen api pasti passionnya yang gemerlap-gemerlap. Kalau elemen air pasti passionnya yang sedikit dingin dan santai. Kalau kalian elemen tanah, kalian memerlukan sesuatu yang kepasti, ada kepastian dan keberlanjutan, bukan yang berubah-ubah. Itu elemen tanah. Sedangkan elemen kayu, kalian seneng yang akan berprogres. Ada progresnya. Sedangkan elemen api ya pasti dong yang bersemangat, berkobar-kobar seperti itu. Sedangkan elemen logam itu akan relate dengan sebuah ketetapan yang benar-benar nyata gitu ya. Jadi kalau mengenai karakter, zodiak akan lebih cocok untuk menjadi acuan kalian. Tapi kalau dengan Sio, kalian bicara karakter, kalian harus tahu elemennya apa. Baru tahu karakter sebenarnya dari orang tersebut. Makanya lebih relate ke pekerjaan. Ngomong-ngomong masalah keuntungan para Gemini, di tahun ular kayu kita mesti tahu nih karakter kayu ini dingin ya. Karakter ular juga dingin. Itu ya, itu yang penting. Makanya Gemini harus tahu keuntungan apa yang ada, pergunakan itu untuk meraih kesuksesan yang sebesar-besarnya. Gitu ya para Gemini ya. Kalau nggak mengetahui, oh ular dingin, kita nggak tahu problem solving yang tepat untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha, mencari mitra. Jadi kayu adalah energi yang dingin tapi tumbuh. Sedangkan ular adalah energinya juga dingin. Kalau kalian menyelesaikannya sesuatu pekerjaan dengan gerusa-gerusu dan sembarangan itu energinya panas, nggak akan cocok. Nggak selesai-selesai. Nggak beku, kebakar nggak kebakar. Jadi di tengah-tengah alias maga ya. Oke, kita kembali ke Gemini. Keberuntungan kalian, keuntungan kalian di tahun ular kayu adalah bagaimana kemandirian kalian, ketabahan kalian, dan kebisaan kalian menerima dengan legowo, dengan ikhlas apapun yang terjadi. Itu Gemini ya. Gemini memang bisa dibilang moody, pelin-pelan, nggak bisa punya pendirian tetap karena emang elemennya angin ya.
zodiak Gemini. Tapi dia punya ketabahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Itu yang membuat Gemini sangat mandiri, dan kemandirian itulah yang sangat dibutuhkan di tahun ular kayu. Apakah kalian pernah melihat ular bekerja sama? Enggak. Ular sangat mandiri. Ular enggak bergerombol. Berbeda dengan sio kambing, sio tikus. Sio tikus masih sekeluarga ya. Sio naga dia juga mandiri. Sio apalagi baby dia berkelompok juga ya. Tapi ular dengan keluarga pun nggak ada yang jalan sama mencari makan bersama-sama ya. Itu ya mandiri ke Gemini. Keuntungan kalian adalah kemandirianmu. Gunanya dibaca tarot apa Mbah? Supaya kalian tahu nih, yang kalian tonjolkan adalah kemandirian. Jangan bergantung kepada orang lain. Percaya kepada orang lain boleh, tapi tetap harus dalam batas-batas tertentu. Karena coba tengok ke belakang Gemini, berapa kali kalian ditipu karena dualisme kalian dan nggak cepat mengambil keputusan, akhirnya gampang dipengaruhi. Tapi dengan kemandirianmu ini, nah tonjolin nih keuntungan kalian untuk meraih kesempatan, peluang, kesuksesan yang besar. Kalian udah punya nih prinsipnya. Terus bagaimana kecepatan kalian bisa menggandakan uang? Bukan kayak Dimas Kanjeng ya, tapi benar-benar kalian bisnis oriented, money oriented, kalian memang sangat berguna di tahun ular kayu nanti. Ini keuntungan kalian. Wawasan yang luas, the word nih, ini juga modalitas utama buat kalian para Gemini untuk mencapai kesuksesan. Kemampuan belajar, keingintahuan yang tinggi, serta diiringi dengan kemauan kalian membuat kalian banyak tahu, berwawasan luas, berpandangan luas ke depan, mau menerima, bisa menerima apa yang masuk dan mengolahnya dengan baik. Itu adalah kekuatan kalian, keuntungan yang besar untuk kalian di tahun ular kayu. Gitu ya para Gemini. Tuh ada Ten of Pentacle lagi ya. Rupanya tahun ini memang ada Ace of Pentacle lagi ya. Tahun ini memang tahun keemasan bagi kalian para Gemini ya. Tahun ular kayu nanti ya. Apakah di tahun naga jelek Mbah? Enggak, di tahun naga juga bagus. Karena itu tadi mandiri-mandiri ya. Itu yang sering orang kalau enggak menyadari, dia enggak tahu kekuatan dia. Ini yang pentingnya ya, kalian dengarkan ulang lagi ya, supaya Gemini tahu tujuannya. Kalian punya senjata, kalau nggak bisa mempergunakannya percuma. Apakah semua Gemini punya kemandirian? Hampir 80% Gemini punya sesuatu kemandirian. 20% mungkin sisanya yang terbentuk lingkungan, terbentuk sesuatu keadaan, atau tanggal lahir kalian salah ya, jadi salah zodiak ya. Gitu ya para Gemini ya. Ini yang perlu disadari dan bagaimana cara mengaktifkannya. Kalian banyak yang punya pistol nih misalnya, nggak tahu cara ngisi peluru, nggak tahu cara menembaknya, masih ada kunci, kalian pencet-pencet nggak meletus ya. Kuncinya harus dibuka dulu baru. Nah, ini yang perlu nih, kalian tahu bagaimana bisa make money, bagaimana bisa mencapai sesuatu kebahagiaan yang besar pada umumnya. Nih, Ten of Pentacle, Ace of Pentacle, Nine of Pentacle. Di tahun ular kayu nanti kalian benar-benar bisa memperoleh ya cuan yang gila-gilaan ya. Di tahun naga ini banyak, tapi banyak pula keluarnya ya. Jadi di tahun ular kayu nanti kalian lebih berhati-hati supaya tabungan kalian lebih gede, cuannya lebih gede lagi. Jadi waspadai mempergunakan uang, atau bijaksana untuk mengatur keuangan. Keuntungan yang gede banget yang akan kalian dapatkan di tahun ular kayu nanti. Gitu ya para Gemini. Sekali lagi, perbedaannya dengan tarot apa Mbah?
zodiak, sio, tarot. Beberapa ahli feng shui sih memang nggak setuju antara tarot digabungkan dengan sio ya. Tapi itulah keilmuan. Kita ngapain cari perbedaan karena memang dasarnya berbeda. Tapi nggak usah cari perbedaannya lah ya, cari kesamaannya. Kesamaannya apa? Membaca masa depan gitu ya. Ini peta gambaran ke depan seperti ini. Karakter juga ke depannya seperti apa sih? Sio juga ke depannya seperti apa sih? Walaupun sekali lagi zodiak lebih ke karakter, sio lebih ke pekerjaan yang relate ya maksudnya ya. Sedangkan kalau kartu tarot itu memang benar-benar privacy, harusnya privat, detail, personal. Karena yang dibaca adalah ruang-ruang kalian. Makanya kalau baca kartu tarot perlu nama dan tanggal lahir. Nama adalah alamat besar kalian, Jalan Jenderal Sudirman misalnya. Sedangkan tanggal lahir adalah nomor gang dan nomor rumah. Blok 9 nomor 7 nomor rumah. Jadi kita masuk ke pintu rezeki kelihatan, ke pintu asmara kelihatan, ke pintu karir kelihatan, gitu ya. Yang ingin dibaca tarot silahkan di Mbah Toto, semua sukarela ya. Boleh bayar sukarela, sesukamu dan serelamu, seikhlasmu dan semampumu gitu ya. Oke para Gemini, semoga kalian selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.